Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. فإن شاء الله تعالى في هذا اليوم من صباح يوم الثلاثاء الرابع عشر من شهر رجب آه، سنة 1446 للهجرة. نواصل قراءتنا في الملخص للشيخ صالح حفظه الله تعالى. وقد قرأنا بعض الفوائد نعم من هذا الحديث. Setelah membaca beberapa faedah dari hadis yang terakhir. Nah, hadisnya tentang Musa, hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Kita lanjutkan faedah yang ke-6 dari Syekh Saleh hafizahullahu taala. Annahu la budda fi dzikri bihadhil kalimati min at-talaffudhi biha kulliha wa la yaqtasiru ala lafzi lafzil jalalati Allah kama yaf'aluhu ba'dul juhal. Nah, bahwasannya la budda harus fi dzikri bihadhil kalimah dalam berzikir dengan kalimat ini la ilaha illallah harus melafadzkannya semuanya seluruhnya dari la ilaha illallah dari awal sampai akhir, tidak mencukupkan hanya mengucapkan lafzul jalalah Allah, ya, tidak hanya Allah 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 begitu. Kama yaf'aluhu ba'dul juhali. Sebagaimana yang dilakukan sebagian orang juhal yang tidak mengetahui, tidak mempelajari ilmu. Nah, mereka berzikir demikian. La ilaha illallah. Kemudian disingkat hanya Allah Allah saja. Yang ketujuh, as-sabi'. Faedah dari Syekh Shalih hafizahullah. Itsbatu mizanil a'mali wa annahu haqqun. Penetapan adanya mizan, timbangan, timbangan amalan-amalan, penetapan adanya timbangan amalan-amalan, dan bahwa hal tersebut adalah hak, adalah benar. Nah, yang mana ada orang yang tidak percaya dengan timbangan ini. Nah, mizan al-a'mal di hari akhir nanti. Kemudian yang kedelapan, anal anbiya'a yahtajuna ila tanbihi ala fadli la ilaha illallah. Bahwasannya para nabi membutuhkan untuk pengingat, ya, membutuhkan pengingat tentang keutamaan la ilaha illallah. Nah, ini faedah nomor 8. Kemudian yang kesembilan, annal aradin sab'un kasamawati. Bahwasannya bumi-bumi, bumi ini ada 7 sebagaimana langit. Al aradin sab'un kasamawati. Kemudian kita lanjutkan ke hadis berikutnya. Ini masih di dalam bab fadlut tauhid, keutamaan tauhid, wa ma yukaffiru minadz dzunub. Walitirmidzi wa hassanahu an Anasin radhiyallahu anhu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, dan diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi atau At-Tirmidzi juga bisa dibaca. Beliau menghasankannya. Nah, ini suatu derajat dalam hadis. Nah, ini ketika kita mendengarkan hadis, itu ada hadis yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif, maudhu, dan sebagainya. Ya, kita tidak serta-merta bisa menerima semua hadis yang kita dapatkan. Nah, berbeda dengan Al-Quran. Al-Quran kita dapat menerima semuanya. Nah, An Anasin diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau mendengar bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya bena Adam, wahai anak Adam, ini manusia sekalian, lau ataitani biqurabil ardi khataya. Seandainya kalian datang, engkau datang kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala,
Nabi qurabil ardi khataya. Dengan kesalahan-kesalahan sepenuh bumi. Tsumma laqitani la tusyriku bi syai'a. Nah, engkau datang kepadaku dengan ini kesalahan yang amat banyak sepenuh bumi. Kemudian engkau bertemu denganku la tusyriku bi syai'a dalam keadaan tidak menyekutukanku dengan sesuatu apapun. La ataituka bi qurabiha maghfiratan. Maka aku akan membawa kepadamu bi qurabiha maghfiratan. Ya dengan sepenuh nah, sepenuh kesalahan-kesalahan tersebut, yakni dalam bentuk maghfirah akan memberikan ampunan sebesar itu pula. Nah, sebesar apa ini? Qurabil ard, sepenuh bumi. Dan demikian hadisnya. Ada ta'liq di sini. Nah, diriwayatkan At-Tirmidzi nomor sekian dan juga dari Mi Ahmad. Nah, kemudian kita baca penjelasan Syekh Shalih Hafizahullah. Anasun. Huwa Anasu bin Malik bin Nadri Al-Ansari Al-Khazraji. Nah, khadimu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Khadamahu asyra sinin. Anas. Beliau adalah Anas bin Malik. Nah, di sini ditanwin, kemudian di sini tidak ditanwin karena ini nama kemudian setelahnya ada bin. Ini khusus memang di sini tidak ditanwin. Adapun bin di sini tidak ditanwin karena dia mudhaf dari Malik. Anas anak dari Malik. Nah, Anas bin Malik bin Nadhr Al-Ansari merupakan sahabat Ansar Al-Khazraji dari kabilah ini Khazraj atau suku khadim Rasulillah. Beliau merupakan khadim, pembantu atau pelayan, pelayan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau melayani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam 10 tahun, asyra sinin. Melayani Rasulullah selama 10 tahun. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda atau berdoa untuk beliau Anas bin Malik, Allahumma akthir malahu wa waladahu wa adkhilhul jannah. Ya Allah, nam akthir, perbanyak, perbanyak malahu hartanya, kemudian anaknya juga wa waladahu wa adkhilhul jannah. Dan masukkanlah beliau Anas bin Malik ke dalam jannah. Mata tanatathani wa am, wa tis'in wa qila sanata thalith wa tis'in lil hijrah wa qad jawazal mi'ah. Nah, beliau wafat meninggal pada tahun 92 Hijriah atau ada yang bilang juga 93 Hijriah. Wa qad jawazal mi'ah. Beliau telah melewati lebih dari 100. Yakni beliau wafat meninggal dalam usia lebih dari 100 tahun. Anas bin Malik. Walid Tirmidzi wa hasanahu. Nah, apa ini maksudnya? Ai warawat Tirmidzi fi sunanihi al hadits al madhkur wa hasana isnadahu. Maksudnya adalah Imam At-Tirmidzi meriwayatkan hadis yang akan disebutkan di dalam sunannya. Kitab kitab hadis yang disebut sunan. Beliau Imam Tirmidzi memiliki kitab hadis. Wa hasana isnadahu. Dan beliau memberikan nilai hasan di dalam sanatnya. Menilai sanatnya hasan. Kemudian qurab. Apa artinya? Bidhammil qafi wa qila bikasriha. Dengan qaf yang didomahkan. Ada yang bilang juga di kasroh. Qirab. Namun wadhammu ashhar. Yang didomah lebih masyhur. Yaitu artinya wahwa mil'uha. Ay ma yuqaribu mil'uha.
Nah, itu mah lebih masyhur, yang mana itu artinya adalah mil'uha, eh, isinya penuh. Nah, au mayuqarib, atau yang mendekati mendekati penuh. Demikian. Tsumma laqitani la tusyrik bi syai'a. Kemudian engkau datang kepadaku, wahai manusia, la tusyrik bi syai'a, dalam keadaan tidak menyekutukanku dengan sesuatu apapun. Ai summa muttahala kaunika saliman minasyirki wa hadza syartun fil wa'di bihusulil maghfirah. Maksudnya adalah kemudian engkau meninggal hala kaunika saliman minasyirki, dalam keadaan selamat dari kesyirikan. Nah, dan ini adalah syarat untuk mendapatkan janji mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya ini muttahala kaunika saliman minasyirki. Meninggal dalam keadaan selamat dari kesyirikan. Maghfiratan. Apa itu maghfirah? Maghfirah. Nah, kemudian dijelaskan oleh Syekh Saleh hafizahullah taala. Al-ghafru lughatan as-sitru. Nah, atau as-satru. Maghfirah berarti secara bahasa ini adalah menutupi. Nah, seperti yang kemarinnya sempat itu adalah wa ma yukaffiru minadz-dzunub, takfir begitu, menutupi. Syar'an, adapun secara istilah di sini, secara syar'i yang dimaksud maghfirah, nam tajawuzullahi an khotaya wa dzunubi ibadihi. Tajawuz, ya ini Allah Subhanahu wa taala me, melewati, tidak menganggap kesalahan-kesalahan, dosa-dosa para hambanya. Diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian makna ijmali lil hadis. Kita masuk kepada makna global dari hadis ini, hadis Anas bin Malik. Nah, kita telah menyelesaikan beberapa penjelasan mufradat dari Syekh Saleh hafizahullah taala. Makna global, yukhbirun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an rabbih azza wa jalla annahu yukhatib ibadahu wa yubayyinu lahum si'ata fadlihi wa rahmatihi wa annahu yaghfiru dhunuba mahma kathurat ma damat duna syirki wa hadzal hadis mithlu qawlihi ta'ala innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha'. Nah, bahwasannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengkabarkan, ini makna globalnya, Nabi mengkabarkan dari Robnya Azza wa Jal, bahwasannya Allah Subhanahu wa taala yukhatib, mengajak bicara para hambanya dan menjelaskan kepada mereka luasnya keutamaan Allah serta rahmatnya, dan bahwa Allah Subhanahu wa taala yaghfirud dzunub, menghapuskan dosa-dosa, mengampuni dosa-dosa. Mahma katurat, betapapun banyaknya dosa-dosa tersebut. Selama madamat dunasyirki, selama dosa-dosa tersebut di bawah kesyirikan, bukan merupakan kesyirikan. Nah, ini makna globalnya. Wahadal hadis ini mirip seperti mislu qaulihi ta'ala, firman Allah Ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni an yushraka bih, dosa kesyirikan, dan Allah mengampuni dosa maduna dzalika liman yasha, dosa di bawah kesyirikan, mengampuni bagi orang yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Semoga kita semua mendapat maghfirah, ampunan
dari Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa kita serta menjauhkan kita semua dari kesyirikan hingga bertemu Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat. Sampai di sini saja pertemuan kita, insyaallah kita lanjutkan. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin.